Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, puji Tuhan. Setelah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, waktunya tiba kita juga merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah saudara, kita bukan hanya ingin merayakan hari pencurahan Roh Kudus, tapi kita mengalami dampak pencurahan Roh Kudus atas hidup kita. Nah saudara, karena itu apakah saudara sudah siap? Mari kita mulai dengan berdoa Bapa kami. Apakah saudara sudah siap? Mari kita serahkan diri kita kepada Dia. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Nah, setelah kita saudara merenungkan, merayakan hari Pentakosta, kita juga sama-sama saudara mau mengalami dampak pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Nah saudara, suatu kali ya kami pergi saudara ke sebuah air terjun yang terbesar di dunia saudara. Air terjun yang sangat mulia, agung, luar biasa. Ya, yaitu saudaraku air terjun Foz Iguaçu yang ada di Brazil.
Nah, waktu kami melihat ini saudara, wow, begitu agung, luar biasa indahnya, air terjunnya begitu deras, ya, air terjun Niagara Falls, nggak ada apa-apanya saudara. Nah saudara, kemudian ya ada seorang di antara yang menyaksikan itu berkata demikian, sayang ya potensi air terjun yang begitu besar ini ya tidak dimanfaatkan dengan membuat ya pembangkit listrik. Nah saudara-saudara, dia berkata sayang ada potensi di air terjun ini tapi tidak dimanfaatkan sehingga dapat mengalirkan aliran listrik ya kepada kota-kota. Luar biasa. Nah, saudara, tahukah saudaraku, ya, ada satu potensi yang hebat sekali. Potensi kuasa yang tidak dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen, saudara, yaitu potensi dari kuasa Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Air terjun dari surga yang telah saudaraku dicurahkan kepada kita pada hari Pentakosta. Ya, orang percaya menerima ya kediaman Roh Kudus di dalam dirinya. Dan bukan hanya itu saudara, Roh Kudus ya mau memenuhi setiap orang percaya supaya saudaraku ada kuasa dalam hidup orang percaya. Sayang, potensi itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang percaya. Nah saudara, saya mengamati demikianlah. Banyak sekali orang Kristen saudara, ya sudah lahir baru. Tapi saudara, mereka tidak mengerti bagaimana mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, supaya mereka saudara mendapatkan potensi pekerjaan Roh Kudus yang begitu luar biasa dalam diri mereka. Ada orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus saudara. Ya, sudah pernah terima itu. Mungkin di champion gathering. Mungkin di pertemuan-pertemuan saudaraku doa. Mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menerima saudaraku pengurapan Roh Kudus di dalam dirinya. Mereka saudaraku pernah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi sayang saudara, sampai di situ saja. Nah setelah itu saudara, ya pekerjaan Roh Kudus tidak lagi berdampak penuh dalam hidup mereka. Karena itu saudara, hari ini saya mau mengajak kita melihat apa dampak Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Nah hari ini saya akan membahas 3 dampak Roh Kudus terhadap orang percaya saudara. Yang pertama, nah saya mau ajak kita sama-sama baca dulu saudara dalam Galatia 3 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah saudara-saudara, gereja orang-orang Galatia saudara, ya itu tadinya saudaraku sudah mengalami ya pekerjaan Roh Kudus. Mereka sudah dilahirkan baru, ya bahkan mereka saudaraku sudah dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Tetapi sayang saudara, karena ajaran-ajaran yang salah, yang palsu, yang tidak benar, yang mengatakan tidak cukup mereka saudaraku percaya kepada Injil, dilahirkan baru, ya. Tapi saudara, mereka harus melakukan hukum Taurat, harus disunat, mentaati hukum Taurat seperti orang Yahudi di Perjanjian Lama. Nah, apa yang terjadi saudara? Maka Paulus berkata, apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, tapi sekarang mengakhirinya dengan di dalam daging. Nah, saudara-saudara,
orang-orang Galatia ini saudara, ya, mereka karena ajaran sesat ini, mereka akhirnya saudara, ya, tidak berlanjut terus hidup di dalam roh, tapi kembali kepada perjanjian lama, yaitu hukum Taurat. Apa yang terjadi saudara? Maka mereka kalau terus begitu, mereka nggak akan pernah bertumbuh serupa dengan Kristus. Satu ayat lagi Paulus katakan saudaraku di dalam Galatia 4 ayat yang ke-19. Kita baca, dia bilang begini saudara. Ya, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara, ya, gereja Galatia, ya, itu sebabnya harus dikoreksi oleh Paulus, ya. Dan Paulus bilang, ya, aku harus menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Nah, saudara, kalau gereja orang-orang Galatia ini tidak bertobat dari ajaran yang salah ini, saudara, mereka nggak bisa berubah serupa dengan Kristus. Nggak bisa mengalami transformasi manusia roh. Ya, mereka di dalamnya tidak akan makin berubah serupa dengan Kristus. Ya, karena kita bisa berubah serupa Kristus, itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Bukan karena kita, ya, dengan kekuatan kita mentaati hukum Taurat, tapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus, karena kita percaya kepada Injil. Saudara-saudara, jadi betapa pentingnya pekerjaan Roh Kudus mengubah kita dari dalam, saudara, sehingga manusia roh kita makin serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, makanya saudara, Tuhan memberi kita, saudaraku, cara untuk kita tiap hari mengalami perubahan dari dalam. Nah, saudara-saudara, salah satunya hari ini yang saya mau bahas adalah saudara, kita mesti terus-menerus, ya, bersekutu dengan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, karena itu saudara, Tuhan berikan kita, ya, salah satu saudaraku karunia untuk kita, saudara, ya, bisa tinggal di hadiratnya, merasakan hadiratnya, ya, yaitu saudara, dia berikan kepada kita, salah satunya saudaraku adalah bahasa roh. Ya. Nah, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Ya, Paulus berkata demikian, saudara. Saya bacakan ayat 4a dulu. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, Paulus suka supaya semua orang Kristen, semua jemaat, semua orang percaya berbahasa roh. Dia suka. Artinya apa, saudara? Bahasa roh memang dikaruniakan kepada semua orang percaya, saudara. Ya, karena ini adalah supaya, saudaraku, kita bisa membangun diri kita sendiri. Ya, karena bahasa roh adalah untuk membangun diri kita sendiri, saudara. Membangun inner man-nya kita, manusia batinnya atau manusia roh kita, saudara, yang di dalam. Ya. Nah, kemudian saudara, Paulus berkata, bagaimana caranya, saudara? Dia berkata di dalam ayat yang ke-18, 1 Korintus 14. Aku bersyukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Nah, Paulus, saudara, berkata, ya, dia berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari orang-orang di jemaat Korintus. Dengan perkataan lain, wow, mungkin dia berbahasa roh, saudara, bisa lebih dari 2 jam dalam sehari. Karena orang-orang Korintus ini, saudara, ya, pada waktu itu, ya, mereka memang belum diarahkan, sehingga mereka kalau berbahasa roh itu
sepanjang ibadah mereka berbahasa roh. Ya taruhlah mereka beribadah 2 jam, saudara. Berarti mereka terus banyak berbahasa roh. Ya, nah Paulus bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh, ya lebih dari kamu semua. Berarti saudara, untuk penggunaan pribadi, bahasa roh itu mesti sering-sering kita gunakan. Seperti Paulus menggunakannya, mungkin berjam-jam, saudara. Ya bagaimana, saudara? Yaitu ketika dia berdoa, dia gunakan bahasa roh. Ketika dia berdiam diri sendirian, ya saudara, mungkin dia berbahasa roh. Ya, dan kemudian juga saudara tentu, ya ketika apa saudara? Ya ketika Paulus terus berjalan sehari-hari, dia mempraktekkan yang disebut berdoa senantiasa. Saudara, ketika kita berbahasa roh, kita dapat berdoa senantiasa, saudara. Ya, ketika kita sedang saudara menyetir mobil, kita bisa praktek, saudara. Ya, berbahasa roh. Ketika kita saudara sedang dalam pekerjaan, kita bisa praktek, saudaraku, berbahasa roh. Ya, tanpa orang lain, saudaraku, ya terganggu, kita bisa pelan-pelan. Kita terus praktekkan, saudaraku, bahasa roh. Ketika kita saudara ya ada ya dimanapun, saudaraku, kita bisa mempraktekkan berdoa senantiasa. Nah saudara, kalau kita praktekkan seperti ini saudara, maka ini merupakan disiplin rohani. Ingat, disiplin rohani saudara, ya salah satunya adalah berdoa. Nah, dalam berdoa kita mesti berdoa dalam roh. Ya, bukan hanya saudaraku berdoa saja, berdoa dalam roh. Ya, makanya selesai berdoa Bapa kami, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka meminta kepada Bapa di surga Roh Kudus, dan Dia pasti memberikannya. Nah, saudara, Dia meminta supaya kita, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, ketika kita terus ya bersekutu dengan Dia lewat bahasa roh, ya, kita bisa, saudaraku, merasakan hadirat-Nya. Kita bisa, saudaraku, berkomunikasi kepada Allah lewat roh. Sehingga, saudara, ya apa yang terjadi, saudara, di dalam roh kita, saudara, ya Roh Kudus menguasai, ya mengontrol roh kita, ya, dan roh kita menguasai pikiran, perasaan, kehendak kita, dan saudaraku termasuk menguasai akhirnya, ya kedagingan kita, saudara, menguasai keinginan-keinginan daging kita, mematikannya, sehingga saudara kita makin diubah dari dalam, ya, maka manusia roh kita makin berubah, makin serupa dengan Kristus. Karena itu saudara, mari saya mau dorong saudara praktekkan disiplin berdoa dalam bahasa roh setiap hari. Ya, saudara, tentu kita harus berdoa juga dengan bahasa yang kita mengerti, ya, tapi saudara kita praktekkan doa berbahasa roh sesering mungkin. Nah, saudara, kalau kita praktekkan ini, maka terjadilah pembaharuan manusia roh, ya. Maka saudara, rupa Kristus akhirnya menjadi nyata dalam diri kita. Ya, saudara-saudara, kita makin terus berubah serupa dengan Kristus. Nah, ini dampak yang pertama, ya, pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Sekarang kita akan lihat dampak yang kedua. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus, saudara, ya pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, kita akan lihat, saudaraku, demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh.
demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya. Saudara, ternyata pekerjaan Roh Kudus yang kedua kita lihat di sini adalah, saudara, ya, dia bukan hanya memenuhi kita, ya, poin yang pertama, ya, tinggal dalam kita dan memenuhi kita, tapi dia juga membaptis kita, saudara, menjadi satu tubuh. Jadi adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita tercantum ke dalam Kristus, ya, sehingga kita menjadi anggota-anggota tubuhnya Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kuduslah saudara bisa jadi anggota tubuh, bisa jadi tangannya Kristus, bisa jadi saudara kakinya Kristus, bisa jadi mata, bisa jadi telinga, bisa jadi mulutnya Kristus, saudara. Menjadi anggota tubuhnya Kristus, ya. Nah, bukan hanya itu, saudara. Setelah ada di dalam tubuh, kita diberi minum oleh roh yang sama. Wow. Jadi kita dibaptis, dicantum ke dalam rumah Tuhan. Kemudian di dalam rumah Tuhan kita diberi minum oleh Roh Kudus, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara, kita tidak boleh, saudaraku, ya, sebagai orang Kristen tidak setia hidup dalam rumah Tuhan. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Tanpa pekerjaan Roh Kudus kita nggak bisa tercantum dalam tubuh Kristus. Kita tidak bisa dibaptis ke dalam tubuh Kristus, tinggal di rumah Tuhan. Nah, tahun ini, saudara, ya, salah satu fokus yang kita sedang bahas bulan-bulan ini, ya, adalah tertanam dalam rumah Tuhan. Saudara, kalau kita, saudara, ya, tidak penuh Roh Kudus, kita nggak bisa tertanam di dalam rumah Tuhan. Ya, mungkin, saudara, ya, kita sebagian ketika kita percaya Yesus, kita sudah tertanam di dalam rumah Tuhan. Tapi, saudara, kita mesti pelihara, ya, di mana kita mesti pelihara tetap setia tinggal di rumah Tuhan. Nah, apa itu rumah Tuhan, saudara? Jelas bukan gedung, ya, bukan acara-acara tertentu. Ya, rumah Tuhan adalah komunitas, kompak dan komunitas kerajaan itu, saudara. Ketika kita ada di dalam komunitas, itu rumah Tuhan. Saudara, jadi Roh Kudus yang membawa saudara, ya, ke komunitas, ke kompak, ya, ke mana, saudaraku, ke komunitas kerajaan. Dia yang membawa saudara sehingga saudara dipasangkan menjadi batu-batu hidup, ya, berhubungan satu dengan yang lain, tertanam di rumah Tuhan. Ya, saudara, mari, saudara, ya, kita terus setia di rumah Tuhan. Ya, kita baru bisa minum, baru kita bisa bertumbuh, saudara. Nah, minum di sini apa? Minum di sini adalah kita saling mengalirkan aliran-aliran air hidup. Ya, ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, saudara, dia ingin mengalirkan aliran-aliran air hidup itu, manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Ya, ketika dikompak, saya mengalirkan air pekerjaan Roh Kudus, ya, kepada yang lain, air hidup itu. Yang lain minum, ya. Yang satu mengalirkan, saya minum, kami minum. Jadi kita saling memberi minum, ya, manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Itulah karunia-karunia Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus, saudara. Ya, di mana kita mendapatkan aliran air kehidupan sehingga kita tidak haus. Kita, saudaraku, makan makanan rohani. Roh Kudus juga, saudara, membawa, ya, makanan rohani sehingga firman Tuhan yang kita bahas itu, saudaraku, adalah firman Tuhan di mana kita mendapat pencerahan. Kita makan tiap hari, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kita bertumbuh,
luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya saudara, ya kita harus terus setia. Ya, nah, saudara kita harus jaga satu hal. Kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau kita baca dalam Efesus pasal 4 ya ayat 30 sampai 32, nanti saudara baca semua ayat ini ya. Saya baca bagian awalnya aja. Dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, saudaraku, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 ini, saudara, ya, kalau kita lihat, ya, dia bilang kita jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Ya, sampai Yesus datang kembali, Roh Kudus telah memeteraikan kita. Ya, dengan apa? Dengan Dia berdiam dalam diri kita, tinggal dalam diri kita, saudara. Ya, nah Roh Kudus sudah jadikan kita rumahnya, tempat kediamannya. Ya, karena itu saudara, Roh Kudus itu tidak boleh didukakan. Ya, nah Roh Kudus bisa berduka cita. Ya, nah orang Kristen saudara nggak bisa menghujat Roh Kudus karena orang Kristen telah menerima Roh Kudus. Ya, tapi orang Kristen bisa mendukakan Roh Kudus, saudara. Nah, apa saudaraku dosa mendukakan Roh Kudus itu? Kalau saudara baca ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah, perhatikan saudara, dosa-dosa ini, kepahitan, itu terhadap siapa? Terhadap sesama. Ya, kegeraman terhadap sesama, kemarahan terhadap sesama, pertikaian terhadap sesama, fitnah terhadap sesama. Ini dosa-dosa merusak rumah Tuhan. Jadi kalau kita rusak rumah Tuhan, saudara, kita membinasakan rumah Tuhan, apa yang terjadi? Kita dibinasakan ya oleh Tuhan karena kita rumahnya Roh Kudus, bait Roh Kudus. Jangan main-main. Nah, dibinasakan di sini saudara bukan ya apa saudaraku kita masuk neraka, bukan. Ya, tapi di sini saudaraku kita dirusak. Ya, bahasa Inggrisnya kita dirusak. Ya, kalau kita saudara nggak bertobat dari dosa-dosa ini, kita mendukakan Roh Kudus. Ya, nah makanya saudara kita mesti bertobat. Ya, buang segala dosa-dosa korporat yang merusak bait Allah ini. Ya, sebaliknya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebaliknya saudara, mari kita saling mengasihi, saling mengampuni, ya, kita saling ya mempraktekkan kasih yang nyata satu dengan yang lain. Itu menyenangkan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus tidak bekerja lagi dalam diri saudara karena Dia berduka cita? Mungkin ada dosa-dosa ya korporat yang kita lakukan. Mari kita bertobat hari ini saudara. Ya, di kompak saudara mungkin benci seorang akan yang lain. Di komsel saudara saling memfitnah, gosip, ya saling melukai. Roh Kudus ya Dia saudaraku duka cita dan Dia berdiam. Kalau Roh Kudus berdiam, nggak ada pekerjaan Roh Kudus lagi di dalam komsel kompak saudara. Akibatnya apa? Komsel dan komunitas kerajaan ini tidak bertumbuh lagi saudara. Nah, mari saudara, kita mau saudara mengalami dampak pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup komunitas kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga saudara, apa dampak pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya? Yang ketiga saudara, supaya kita berfungsi sesuai dengan karunia untuk membangun
rumah Tuhan. Nah ini saudara, mulai bulan Juli saudara, kita akan mempraktekkan ini saudara. Ya, kita mulai akan berfungsi sesuai dengan karunia untuk membangun rumah Tuhan. Ingat saudara, saya sampaikan singkat aja, Roh Kudus itu saudara, ya, adalah roh yang memampukan kita supaya kita bisa bangun rumah Tuhan dengan 5 pelayanan. Ya, apa itu saudaraku 5 pelayanan? Pelayanan apostolik, pelayanan profetik, pelayanan penginjilan, pelayanan penggembalaan dan pelayanan pengajaran. Ya, nah kalau kita lihat saudara, Roh Kudus ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya kita diutus untuk jadi saksi, diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah di mana-mana, memberitakan Injil kerajaan, saudara. Ya, jadi kita bersifat apostolik kalau kita penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, saudaraku, ya kita bersifat profetik. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas umat Tuhan, maka mereka akan melihat penglihatan, akan mendapat mimpi, ya. Akan saudaraku dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka bernubuat, ya. Nah, bersifat profetik, karunia-karunia bekerja, saudara, ya. Nah, kalau kita penuh Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita bersifat ya apa evangelistik ya atau bersifat apa saudaraku ya penginjilan ya kita bisa menjadi saksi ya kita bisa memberitakan Injil kalau kita penuh Roh Kudus saudara. Kalau kita penuh Roh Kudus saudara ya Roh Kudus ingat dia yang memilih gembala-gembala ya atau penatua-penatua berarti dia adalah roh yang bersifat ya bersifat penggembalaan. Saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, kita bisa melakukan penggembalaan seorang akan yang lain. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, kita bisa diingatkan pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan. Karena Roh Kudus itu adalah guru agung kita. Jadi, saudara, dia bersifat ya pengajaran. Nah, saudara, 5 pelayanan ini kita bisa lakukan kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Ada orang nanti akan ya lebih apostolik, lebih profetik, ya lebih bersifat penginjilan, lebih ya penggembalaan atau lebih pengajaran, ya. Nah, saudara-saudara, ini karunia-karunia yang Tuhan akan percayakan kepada orang yang bersedia, saudaraku, terus ya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara, mari kita mau terus praktek ya mengalami dampak pekerjaan Roh Kudus sepenuhnya dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Terus kita dipimpin Roh, dipenuhi dengan Roh Kudus, bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.